Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Salsabila 2001 060 01, Irmayani 2001 060 09, Nur Fitriah 2001 060 15, Aizira Amalia Garnis 2001 060 22, Miftahul Silmia 2001 060 27, dengan materi yaitu tes objektif pilihan ganda. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama, karakteristik soal pilihan ganda, kedua, kemampuan yang diukur, ketiga, jenis soal, keempat, penskoran soal pilihan ganda, kelima, kelebihan dan kelemahan soal pilihan ganda, keenam, kaidah penulisan soal pilihan ganda, dan yang terakhir adalah contoh soal. Baik, saya sebagai pemateri kedua atas nama Salsabila dengan NIM 2001060001 akan menjelaskan materi mengenai karakteristik bentuk soal pilihan ganda. Menurut Sujana, pilihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai satu jawaban yang benar atau paling tepat. Sedangkan menurut Lordapi, tes bentuk pilihan ganda adalah tes yang jawabannya dapat diperoleh dengan memilih jawaban yang telah disediakan. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pilihan ganda adalah salah satu tes objektif yang jawabannya dapat dilihat atau dapat diperoleh dari jawaban yang telah disediakan. Dilihat dari strukturnya, soal pilihan ganda terdiri dari stem, option, kunci, dan distraktor pengecoh. Yang pertama adalah stem. Stem adalah pertanyaan atau pernyataan yang akan ditanyakan di dalam soal. Yang kedua adalah option. Option adalah pilihan alternatif untuk menjawab soal-soal yang ada. Dan yang ketiga adalah kunci. Kunci adalah jawaban yang benar atau jawaban yang tepat. Dan yang terakhir adalah distraktor pengecoh. Distraktor pengecoh adalah jawaban-jawaban atau pilihan-pilihan jawaban selain dari jawaban yang benar atau tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan apa yang diukur dalam pembuatan soal pilihan ganda. Dalam pembuatan soal pilihan ganda, kemampuan yang harus diukur ialah kemampuan kognitif atau pengetahuan, di mana kognitif ialah proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa atau kejadian. Ranah kognitif yaitu proses berpikir, menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa untuk mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Ranah kognitif ini terdiri atas 6 level. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, penerapan, yang keempat, penguraian atau penjabaran, yang kelima, pemandu, dan yang keenam, penilaian. Penguasaan ranah kognitif peserta didik meliputi perilaku peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual, yaitu pengetahuan dan keterampilan berpikir. Pengetahuan serta keterampilan peserta didik dapat diketahui dari berkembangnya teori-teori serta keterampilan peserta didik serta memori berpikir dari peserta didik itu sendiri. Misalnya, peserta didik baru belajar mengenai definisi dari drama. Jadi, peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif yang kuat dapat memahami serta menghafal dan menceritakan kembali definisi dari drama yang sudah dijelaskan. Selain itu, pada peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif yang kuat dapat menjelaskan teori-teori tentang drama dengan sangat baik. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis soal pilihan ganda. Jadi jenis-jenis soal pilihan ganda itu ada 4. Yang pertama, pilihan ganda analisis hubungan antar hal atau sebab akibat. Pilihan ganda analisis hubungan antar hal atau sebab akibat ini terdiri dari 2 pernyataan. Kedua pernyataan tersebut dihubungkan oleh kata sebab. Pada pilihan ganda jenis ini, siswa dituntut untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara pernyataan pertama yang merupakan akibat dan pernyataan kedua yang merupakan sebab. Kedua pernyataan tersebut bisa saja salah, bisa saja benar, bisa juga pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua salah. Apabila kedua pernyataan tersebut benar,
Maka perlu diperhatikan apakah kedua pernyataan tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Yang kedua, pilihan ganda analisis kasus. Pada pilihan ganda analisis kasus ini, peserta tes dihadapkan dengan suatu kasus. Kasus ini disajikan dalam bentuk cerita, peristiwa, dan sejenisnya. Kepada peserta tes diajukan beberapa pertanyaan. Setiap pertanyaan dibuat dalam bentuk melengkapi pilihan. Yang ketiga, pilihan ganda kompleks atau asosiasi. Pilihan ganda kompleks atau asosiasi hampir mirip dengan pilihan ganda umumnya atau biasanya. Hanya saja pada pilihan ganda kompleks ini atau asosiasi ini, cara menjawabnya lebih kompleks. Pada pilihan ganda biasa, hanya terdapat satu jawaban yang paling benar atau tepat. Tetapi dalam pilihan ganda kompleks atau asosiasi, jawaban yang benar itu lebih dari satu, bisa saja 2, 3, atau 4. Oleh sebab itulah, pada pilihan ganda asosiasi atau kompleks ini diperbolehkan menuliskan keempat alternatif pilihan sebagai jawaban yang benar. Dan yang terakhir yaitu pilihan ganda diagram, tabel, dan grafik. Pada pilihan ganda jenis ini mirip dengan pilihan ganda analisis kasus. Hanya saja pada pilihan ganda analisis kasus, kasusnya itu disajikan dalam bentuk cerita atau peristiwa. Tetapi dalam pilihan ganda ini, kasusnya itu disajikan dalam bentuk diagram, tabel, ataupun grafik. Saya atas nama Miftahul Silmia dengan NIM 2001060227 sebagai pemateri keempat dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penskoran soal pilihan ganda. Dalam soal pilihan ganda digunakan 3 teknik dalam penskoran. Yang pertama, skor konvensional, kemudian yang kedua, skor penalti, dan yang ketiga yaitu skor kompensasi. Baik, yang pertama yaitu skor konvensional. Skor konvensional ini merupakan penskoran dengan cara menjumlahkan seluruh respons atau jawaban siswa pada suatu tes. Nah, berdasarkan skor konvensional ini, nilai yang diberikan pada respons siswa adalah 1 untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Yang kedua, skor penalti. Skor penalti merupakan penskoran dengan cara mengurangi total jawaban yang benar dengan jumlah jawaban yang salah. Adapun tujuan dari penskoran ini adalah untuk menghindari siswa menebak dalam menjawab soal. Yang ketiga, skor kompensasi. Skor kompensasi merupakan penskoran yang memberi tambahan skor sesuai dengan butir yang tidak dijawab yang dibagi dengan jumlah pilihan jawaban. Dapat disimpulkan bahwa ketiga teknik penskoran dalam soal pilihan ganda tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghindari siswa menebak dalam menjawab soal. Baik, saya atas nama Aizira Amalia Garnis dengan NIM 2001060222 kali ini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari tes pilihan ganda. Jadi seperti halnya dengan bentuk soal ataupun tes lainnya, tes pilihan ganda juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Pertama kita akan bahas tentang kelebihannya. Jadi kelebihan dari tes pilihan ganda yang pertama adalah cakupan materi yang diajukan ataupun ditanyakan itu lebih banyak dibandingkan dengan tes subjektif. Selain itu, proses pelaksanaan dan analisis tesnya itu juga dilakukan dengan lebih mudah. Proses penilaiannya juga dapat dilakukan dengan lebih objektif. Tes pilihan ganda ini dapat dilakukan untuk mengukur berbagai level tujuan pembelajaran, mulai dari hal yang paling sederhana hingga hal yang paling kompleks. Tes pilihan ganda ini juga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap tentang latar belakang, pengetahuan, serta pengalaman dari peserta didik. Selain itu juga kualitas dari setiap butir soal itu lebih mudah dianalisis untuk mengetahui tingkat kesukaran, validitas, reliabilitas, dan daya beda dari tes tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari tes pilihan ganda. Jadi kelemahan yang pertama itu, tes pilihan ganda ini kan lebih banyak digunakan untuk mengukur aspek pengetahuan. Jadi kurang tepat jika digunakan untuk mengukur keterampilan peserta didik dalam mendemonstrasikan keterampilan dan pengalamannya. Apabila peserta didik memiliki pengetahuan atau pemahaman yang kurang memadai dari materi atau teori yang diujikan atau ditanyakan, maka mereka itu memiliki peluang untuk asal menebak jawaban yang benar menurut mereka.
Selain itu, peserta didik juga memiliki peluang untuk berbuat curang atau menyontek dengan temannya saat mengikuti tes pilihan ganda ini. Materi tes yang digunakan dalam tes pilihan ganda ini hanya terbatas karena yang digunakan hanya materi-materi yang memungkinkan untuk diujikan secara objektif. Jadi terkadang hasilnya itu sering tidak mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Selain itu, proses penyusunan dari butir-butir soal tes pilihan ganda ini relatif lebih rumit dibandingkan dengan penyusunan soal bentuk subjektif. Materi selanjutnya mengenai kaidah penulisan soal pilihan ganda. Adapun kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal pilihan ganda antara lain materi, konstruksi, kemudian bahasa. Kaidah penulisan yang pertama ditinjau dari aspek materi. Adapun yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Kemudian yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis yang ditinjau dari segi materi. Artinya, pilihan jawaban yang tertera harus sesuai dengan materi yang sama. Yang ketiga, setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar. Artinya, dalam soal pilihan ganda tidak boleh memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Harus memiliki satu jawaban yang benar pada setiap soal pilihan ganda. Kaidah penulisan yang kedua ditinjau dari aspek konstruksi. Adapun yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang ketiga, inti soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang keempat, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Yang kelima, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan yang menyatakan bahwa semua jawaban di atas benar atau semua jawaban di atas salah. Yang keenam, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka tersebut. Yang ketujuh, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan dapat berfungsi. Yang kesembilan, butir soal jangan bergantung pada soal sebelumnya. Kaidah penulisan yang ketiga ditinjau dari aspek bahasa. Adapun yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, setiap soal jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Yang ketiga, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Kemudian yang keempat, pilihan jawaban jangan sampai mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Contoh soal pilihan ganda. 1. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Tumbuh-tumbuhan tersebut berkembang biak secara vegetatif alami. Di antara tumbuhan tersebut, yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah A. 1 dan 2. 2. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Panas matahari yang sampai ke bumi, B. Terjadinya angin darat dan angin laut, C. Panci yang menjadi panas akibat adanya api dari kompor, D. Pangkal besi yang terasa panas ketika ujungnya dibakar. Jawaban yang benar adalah B. Terjadinya angin darat dan angin laut. 3. Perhatikan gambar kabel listrik berikut. Pemasangan kabel listrik dibuat agak kendur, seperti pada gambar yang bertujuan untuk A. Mempermudah menyambung pada saat kabel putus, B. Mudah dipindahkan apabila ada perbaikan, C. Menghindari pemuaian yang terjadi pada kabel, D. Mencegah kabel putus pada saat terjadi penyusutan.
Jawaban yang benar adalah D. Mencegah kabel putus pada saat terjadi penyusutan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.